Salam sehat sahabat, kembali channel Arya Kavatina hadir dalam edisi Jelajah Kota. Kali ini kami memilih Purwokerto dan sekitarnya sebagai tujuan kami. Kota Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah penduduknya 240.128 jiwa di Oktober tahun 2020 menurut data BPS Kabupaten Banyumas di tahun 2020. Julukan kota di jalur selatan Jawa Tengah ini adalah kota wisata, kota keripik, kota transit, kota pendidikan, sampai kota pensiunan karena begitu banyaknya pejabat-pejabat negara yang pensiun dan menetap di kota ini. Di kota ini pula terdapat Museum Bank Rakyat Indonesia yang dahulu berdiri di Purwokerto dan didirikan oleh Raden Bayi Arya Wirya Atmaja, putra daerah Purwokerto. Sahabat, dalam sejarahnya Purwokerto bukan merupakan kota industri maupun perdagangan. Hingga saat ini aktivitas industri jarang ditemukan di Purwokerto. Kota ini bisa dikatakan tidak memiliki industri dalam skala besar yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja atau mencakup wilayah puluhan hektar. Jikapun ada industri, itu umumnya industri-industri tradisional yang hanya mempekerjakan puluhan pekerja, seperti industri rokok rumahan, industri mie atau soun kering, pabrik pengolah susu skala kecil, industri peralatan dari logam, dan industri oleh-oleh yang hanya ramai pada musim lebaran. Purwokerto tidak memiliki aktivitas perdagangan dalam skala besar dan tidak terdapat areal pergudangan yang dapat menyimpan komoditas dalam jumlah ribuan kubik. Pendek kata, dahulu kota ini sama sekali bukan kota industri dan perdagangan. Hingga awal dekade 2000-an, kota ini lebih cocok disebut sebagai kota pegawai dan kota pelajar. Mata pencaharian penduduk yang bisa diandalkan untuk hidup cukup adalah dengan menjadi pegawai negeri maupun BUMN. Perubahan secara signifikan terjadi mulai tahun 2000-an, yakni saat kota ini mulai dibanjiri mahasiswa-mahasiswa untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi, terutama di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto atau UMP. Sejak saat itu, aktivitas ekonomi rakyat yang berkenaan dengan kebutuhan mahasiswa pun berkembang. Usaha indekos dibangun untuk disewakan kepada para mahasiswa pendatang. Usaha barang dan jasa didirikan untuk melayani kebutuhan mahasiswa. Kondisi ini membuat perekonomian kota Purwokerto tumbuh cukup signifikan sebagai kota jasa. Kota Purwokerto adalah sebuah kota administratif yang secara struktural berada di bawah otoritas pemerintah Kabupaten Banyumas. Kantor kabupaten tepat berada di sebelah utara alun-alun Purwokerto. Alun-alun adalah sebuah lapangan kota yang biasanya berada tepat di tengah pusat pemerintahan. Alun-alun berbentuk persegi yang keempat sisinya masing-masing berdiri kantor pemerintah, pengadilan, tempat ibadah, dan penjara. Kantor pemerintah berada di sisi utara, gedung penjara berada di sisi selatan, sedangkan gedung pengadilan berada di sisi timur, dan terakhir gedung tempat ibadah berada di sisi barat. Kami juga menyempatkan diri untuk mengunjungi kota Banyumas yang berjarak lebih kurang 17 km dari Purwokerto. Kami berkeliling ke gedung Kecamatan Banyumas yang dulunya adalah gedung Kawedanan.
Kami terkesan dengan gedung ini yang masih relatif terawat baik. Suasana tenang dan nyaman masih dapat dirasakan saat kami berkeliling melihat sekitar. Arsitektur Belanda masih sangat kental pada bangunan utama, yang di depannya terdapat pendopo. Sisi kanan adalah gedung pendukung kegiatan sehari-hari Kecamatan Banyumas ini. Kami juga menyempatkan diri untuk melihat sekilas kondisi alun-alun dan sungai yang terkenal di wilayah ini, yakni Sungai Serayu. Demikian edisi Jelajah Kota untuk kali ini. Terima kasih dan salam bahagia.